Di awal film, kita bertemu dengan Katie, seorang freelance video editor. Ia sedang asyik mengedit beberapa rekaman yang sangat sensitif. Karena kesulitan keuangan, Katie pergi ke sebuah kafe dengan hanya membawa beberapa koin di sakunya. Ketika dia memesan kopi dalam jumlah besar, kasir memberitahunya bahwa uangnya nggak cukup. Katie menjelaskan bahwa dia sedang menunggu pembayaran yang jatuh tempo pada akhir minggu. Melihat keputusasaannya, bartender setuju untuk mengizinkan Katie buat ngutang dulu. Kembali ke rumah, dia memeriksa kotak surat dan menemukan cek gaji. Tapi bukannya lega, dia malah merasa semakin stres. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang dijanjikan. Merasa frustasi, ia mengunjungi temannya Gui yang dengan santai bertanya apakah ia sudah mendengar kabar tentang iklan yang ia ikuti audisinya. Katie mengaku belum, tapi jika dia mendapatkan pekerjaan itu akan menutupi semua biaya musim panasnya. Namun, Gui tidak terlalu mendukung. Dia mengungkapkan bahwa dia melamar untuk peran yang sama, yang membuat Katie kesal. Malam harinya, Katie menerima email. Dia tidak mendapatkan pekerjaan itu. Karena kecewa, dia tiba-tiba mendapatkan pesan misterius dari pengirim yang tidak dikenal yang menawarkan project editing dengan bayaran $1.000 per video berdurasi 2 menit. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ketika ia menanyakan rinciannya, klien menjelaskan bahwa uang DP akan langsung dibayarkan. Tapi kalau dia nolak, dia harus bikin 4 video lagi buat dapetin sisa bayarannya. Nggak ada tambahan waktu atau alasan. Karena nggak punya pilihan lain dan tagihan udah numpuk, akhirnya dia terpaksa nerima. Pas dia mau makan, bapak kos datang dan ngingetin kalau dia udah dikasih kelonggaran selama 3 bulan. Tapi kali ini uang sewa harus dibayar, nggak ada pengecualian. Tak lama kemudian, ibunya mengirim pesan menanyakan soal iklan itu. Nggak mau bikin ibunya khawatir? Katie berbohong dan bilang kalau dia dapat pekerjaan itu. Dia lalu meminta saran dari temannya, Kevin, yang menyuruhnya mengambil pekerjaan apapun, uang tersedia, dan terus maju. Saat dia pulang, ada sebuah paket di depan pintunya. Di dalamnya ada USB dan sebuah catatan. Isi bahan video benar-benar menyeramkan. Penasaran, dia langsung colokin USB itu. Video pertama nunjukin rekaman goyang dan buram. Seorang wanita masuk ke rumahnya. Video kedua ngikutin si kameramen yang diam-diam menyelinap ke dalam. Lalu nemuin anjing kecil dikurung di kandang. Di video ketiga, dia masuk ke kamar wanita itu. Membangunkannya dengan senter yang menyala tepat di wajahnya. Lalu mulai mencekiknya. Teriakan tertahannya bergema sebelum layar tiba-tiba gelap. Gemetar tapi tetap butuh uang. Katie memaksakan diri mengedit video itu. Karena kelelahan, dia ketiduran. Dan saat terbangun, dia menemukan kucingnya tergeletak diam di dekat pintu depan. Panik, dia buru-buru membawanya ke dokter hewan, yang menduga kucingnya sakit atau keracunan. Tapi Katie bersikeras kalau kucingnya nggak pernah keluar rumah. Tanpa uang untuk perawatan inap. Dia pergi dengan perasaan putus asa. Katie pergi ke rumah Guy buat tenangin diri. Tapi obrolan mereka malah bikin perasaannya makin kacau. Keesokan paginya, kucingnya kelihatan baik-baik aja. Sampai dia coba mengangkatnya dan tiba-tiba si kucing menyerang dengan buas. Saat itu juga ponselnya berbunyi. Notifikasi masuk. $1.000 telah ditransfer ke akunnya. Belum sempat dia mencerna semuanya, terdengar ketukan di pintu. Paket lain menunggunya di depan. Sama seperti yang pertama, namun kali ini lebih banyak file video. Katie membuka video pertama. Berisikan seorang pria berbicara dengan penuh amarah. Lalu dia menggantung dirinya sendiri. Perut Katie mual. Ini bukan sekadar video dark. Ini jauh lebih mengerikan. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengirim pesan ke kliennya. Gue keluar, nggak bisa lanjut. Tapi saat dia mencoba meraih kucingnya, hewan itu mendesis tajam dan mencakar tangannya. Malam itu, Katie terbangun dengan tiba-tiba.
Cahaya senter menyorot langsung ke wajahnya. Dia terkejut, menarik napas tajam. Tapi sebelum sempat bereaksi, senter itu jatuh ke lantai. Jantungnya berdebar kencang. Matanya melihat sekeliling ruangan, namun tak ada siapapun. Tapi tiba-tiba, layar komputernya menyala sendiri. Video pertama yang dia edit mulai diputar. Dengan perasaan takut yang luar biasa, disertai dengan napas tertahan, dia berbalik. Sebuah kamera berdiri, merekam dirinya. Katie kemudian langsung terbangun dari mimpi buruk. Tapi rasa lega itu cuma sesaat. Listrik mati. Bapak kos memutus alirannya. Terpaksa turun ke bawah buat memperbaikinya. Dia lalu mendapat telepon dari ibunya. Bisa kirim $500 buat bayar pagihan. Katie terdiam, gak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, dia mengirim pesan ke kliennya. Gue lanjut editing. Di kafe, dia akhirnya bisa melunasi utang kopinya yang lalu. Pulang ke rumah, laptopnya menyala sendiri. Video lain sudah menunggu. Kali ini, video menampilkan seorang wanita yang dicekik dengan kantong plastik. Katie mengedit dan mengirimkannya. Tapi malam itu dia nggak bisa tidur. Dia nyebat, mencoba menenangkan diri. Saat akhirnya terlelap, mimpi buruk kembali menghantuinya. Dia terjebak, terbangun sambil terengah-engah, mencari udara. Pagi datang dengan rekaman baru yang lebih mengerikan. Rekaman itu menunjukkan seorang kameramen diam-diam, merekam sepasang kekasih yang sedang berkemah di hutan. Adegan menjadi mengerikan saat pasangan itu diserang. Katie memaksa dirinya menyelesaikan editan dan mengirimnya. Tak lama kemudian, $4.000 masuk ke akunnya. Tapi ada sesuatu yang terus mengusiknya. Rekaman ini, video-video ini, apa semua ini nyata? Dengan tangan gemetar, dia akhirnya mengirim pesan ke kliennya. Ini semua rekaman asli? Terlalu kewalahan, dia terisak, tubuhnya bergetar. Ponselnya bergetar. Balasan dari klien, mereka menawarkan lebih banyak pekerjaan. 5 video lagi. Mimpi buruk ini belum selesai. Mencoba merasakan sedikit normalitas, Katie pergi makan malam dengan Kevin. Dengan semangat, Kevin menyampaikan kabar baik. Dia mendapatkan pekerjaan editing full-time. Gajinya lebih kecil, tapi stabil. Jalan menuju karir yang lebih baik. Saat kembali ke apartemen, Kevin bersikeras ingin melihat video yang selama ini Katie kerjakan. Begitu video diputar, wajah Kevin langsung lemes. Ini kayak beneran. Suasana berubah mencekam. Rasa mual menyusup di antara mereka. Saat ketegangan memuncak, Katie tiba-tiba tersadar. Jendelanya tadi terbuka. Jantungnya berdetak kencang. Si kucing! Dia langsung berlari keluar. Kevin mengekor di belakang. Mereka mencari ke segala sudut. Tapi kucingnya hilang. Keesokan paginya, sebelum sempat menarik napas, pintu diketuk keras. Itu bapak kos. Bayar. Sekarang. Dengan sisa uangnya Katie membayar untuk 2 bulan. Tapi itu nggak cukup. Seminggu. Kalau nggak lunas, angkat kaki. Mimpi buruk kembali mencengkeramnya. Katie terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Layar komputernya menyala. Salah satu video mengerikan itu sedang diputar. Udara terasa berat, dingin. Ada sesuatu di sini. Jantungnya berdebar keras saat dia melangkah keluar, mencoba menenangkan diri. Tapi di depan pintu, sebuah paket. Katie menatapnya, tubuhnya membeku. Dengan panik, dia berlari kembali ke dalam, menutup pintu rapat-rapat, lalu jatuh terduduk, menangis dalam diam. Keesokan harinya, Katie memaksakan diri datang ke wawancara kerja yang Kevin udah atur. Tapi kegelisahan menguasainya. Tangannya gemetar. Kata-katanya berantakan. Saat tanpa sengaja menjatuhkan gelas air, tatapan sang HRD sudah cukup menjelaskan segalanya. Kesempatan itu hilang. Rasa takut menjalar di dadanya. Uangnya hampir habis. Dalam keadaan putus asa, Katie akhirnya mengirim pesan ke kliennya. Ada kerjaan lagi? Beberapa detik kemudian, balasan masuk. 3 video baru. Saat dia mulai mengunduhnya, pikirannya terusik. Haruskah dia bertanya soal kucingnya yang hilang? Tapi rasa takut menahannya. Tak lama kemudian, paket lain muncul di depan pintunya. Tapi kali ini,
ada yang gak beres. CCTV luar gedungnya hilang. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, Katie membuka paket itu dan membuka rekaman. Video pertama sangat mengerikan. Seorang pria menghajar seseorang tanpa ampun, lalu menyiramnya dengan cairan aneh. Korban kejang-kejang, mulutnya berbusa. Katie nggak bisa tinggal diam. Dia harus lapor polisi. Tapi saat dia menunjukkan rekamannya, polisi hanya melirik sekilas sebelum menggelengkan kepalanya. Katanya, terlihat seperti rekayasa. Ini nggak bisa jadi bukti. Katie terdiam. Saat kembali ke apartemen, Kevin sudah menunggunya di depan pintu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Tolong, berhenti. Uang nggak sebanding dengan ini semua. Tapi di dalam hatinya, rasa penasaran yang mengerikan mulai tumbuh. Malam itu, dia menelusuri internet. Kasus orang hilang, pembunuhan yang belum terpecahkan. Apapun yang bisa menghubungkan video itu ke dunia nyata. Tapi hasilnya, kosong. Katie hampir menghapus semuanya. Bersihkan komputer, akhiri mimpi buruk ini. Tapi sebelum dia sempat melakukannya, ada pesan masuk yang mengatakan, kau terlambat. Darahnya membeku. Dia nggak membalas pesan itu. Besoknya, dia putus asa mencari pekerjaan di kafe-kafe sekitar. Tapi nggak ada yang menerima lowongan. Kemudian, notifikasi lain muncul. Kali ini, videonya bukan berisikan orang asing. Ibunya, dalam rekaman pertama. Adiknya, di video kedua. Momen-momen aneh, mencurigakan. Seperti ada yang mengawasi mereka. Dan di video terakhir, Katie sendiri sedang ganti baju di depan komputernya. Napasnya tercekat. Kliennya bukan cuma mengawasi pekerjaannya. Mereka mengawasinya. Sebelum pikirannya makin kacau, telepon dari dokter hewan berbunyi. Kucingnya diracun. Katie bisa merasakannya sekarang. Cengkraman tak terlihat yang semakin kuat dalam hidupnya. Dia nggak bisa kabur, kecuali menemukan seseorang untuk menggantikan posisinya. Putus asa dia ingat Olive, si bartender yang pernah bilang tertarik sama editing video. Dengan senyum palsu, Katie menawarkan proyek menyeramkan ini. Olive ragu, tapi akhirnya setuju. Tapi begitu melihat videonya, wajahnya langsung pucat. Tapi lalu Olive ngasih kabar mengejutkan, dia hamil. Katie serasa ditampar kenyataan. Rasa bersalah menghantamnya keras. Dia nggak bisa menyeret orang lain ke neraka ini. Malam itu dengan hati berat, Katie menghubungi seseorang dari masa lalunya. Seorang manajer film dewasa. Dulu dia cuma ngedit video. Tapi sekarang dia butuh uang. Jadi dengan suara bergetar Katie menawarkan dirinya. Manajer setuju dan mengajak Katie ke lokasi syuting. Tapi saat kamera mulai merekam dan dia dipasangkan dengan seorang wanita, rasa tak nyaman muncul. Tiba-tiba dia muntah. Panik. Dia langsung kabur pulang. Saat sampai di depan pintu apartemennya, dia mendengar sesuatu. Suara meongan yang familiar. Kucingnya. Dia terdiam. Jari-jarinya melayang di atas ponselnya, ragu untuk bertindak. Tanpa menoleh ke belakang, Katie mengetik pesan untuk kliennya. Gue bakal selesain proyek ini. Balasan datang cepat. Dingin dan tegas. Kau telat. Deadline sudah lewat. Dia memohon, tapi keputusan sudah final. Sebelum rasa kecewa sepenuhnya tenggelam dalam dirinya, telinganya menangkap sesuatu. Suara yang familiar, meongan pelan. Suara itu sepertinya berasal dari kulkas. Katie merasakan jantungnya berdebar. Tapi sebelum dia bisa mengeceknya, sebuah notifikasi. Klien mengirim tawaran baru. Tanpa berpikir panjang, dia menerimanya. Tapi kali ini, tugasnya berbeda. Dia harus merekam sesuatu sendiri, dengan ponselnya. Dan dia cuma punya 12 jam untuk menemukan targetnya. Dia memikirkan langkah berikutnya, lalu ponselnya berdering. Guy menelepon. Dia bilang merindukannya. Katie berjanji untuk datang. Tanpa ragu, dia juga mengonfirmasi tugas baru dari kliennya. Di apartemen Guy, Katie masuk dengan senyum tipis, lalu meletakkan ponselnya di rak buku. Diam-diam merekam. Guy pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Kesempatan. Pikirannya berpacu. Bagaimana cara membuatnya pingsan? Dia menelusuri ruangan.
lalu matanya tertuju pada dapur. Beberapa saat kemudian, sebilah benda tajam tersembunyi di balik sepatunya. Katie mengajak Guy menonton film favoritnya. Dengan senyum tipis, dia menekuk habis anggur dalam gelasnya, lalu bersandar di pangkuan Guy. Tapi saat mereka semakin dekat, Guy perlahan mendorongnya menjauh. "Ada apa?" Matanya tajam penuh keraguan. Katie tertawa kecil, mencoba mengalihkan. "Cuma ke bawah suasana," katanya ringan. Tapi Guy nggak percaya. Raut wajahnya makin serius. Dia mengambil tangannya. "Katie, ada apa sebenarnya? Lo bisa cerita ke gue." Tapi dia malah menerjang. Pisau mengarah ke leher Guy. Tapi dia lebih cepat. Dengan mudah, dia menahan tangan Katie, membalikkan keadaan. Maaf, gue nggak punya pilihan." Tapi Guy hanya menatapnya, penuh kekecewaan dan ketakutan. Katie merebut ponselnya, lalu lari keluar. Dia nggak berhenti sampai di apartemen Kevin. Panik, napas tersengal. Begitu pintu terbuka, kata-kata langsung tumpah keluar. Segalanya mimpi buruk yang terlalu nyata. Dan ketakutan yang kini menggigit lebih dalam dari sebelumnya. Sebuah lampu di sudut ruangan. Kejitnya aneh. Katie mengerutkan kening. Dia mendekat, lalu hampir berhenti bernapas. Di dalamnya ada kamera kecil, mengarah tepat ke tempat dia duduk. Dunia terasa runtuh. Kevin kembali dengan baju di tangannya. "Lo nggak apa-apa?" Katie menatapnya dengan jantung berdebar kencang. Jika bahkan di sini ada kamera, lalu di mana lagi? Mereka semua pernah muncul di video. Katie membekap mulutnya, menahan jeritan. Di tengah ruangan ada meja. Di atasnya sebuah laptop terbuka. Layarnya menampilkan siaran langsung. Kamar Kevin, dirinya sendiri. Saat ini, panik. Dia memutar tubuh dan menabrak sesuatu. Kevin berdiri di ambang pintu. Tatapannya dingin tanpa emosi. "Lo nggak seharusnya kesini." Suara Kevin gemetar. "Aku nggak punya pilihan." Katie mundur selangkah. Punggungnya hampir menempel ke dinding. Matanya menyapu ruangan, melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bekas tali di langit-langit. "Berapa banyak, Kevin?" Suaranya nyaris tak terdengar. Kevin menunduk. "Cukup, buat mereka percaya aku berguna." "Mereka?" Katie menggigil. "Siapa mereka?" Kevin menatapnya dengan mata merah dan bengkak. Sebuah ketegangan terjadi antara Katie dan Kevin. Di tengah keributan itu, Katie menusuk perut Kevin hingga Kevin tak bernyawa. Sesampainya di kosan, Katie membuka rekaman dari ruang bawah tanah Kevin dan melihat apa yang baru saja terjadi. Lalu film pun berakhir.